Suhun Foodies, Wilujeng Sumping di Kabupaten Garut. Ngomongin Garut, pasti kita tahu banget Garut tuh kota intan, kota dodol, kota ada mana ya? Jeruk. Kota jeruk. Pokoknya semuanya ada, tapi ternyata Foodies kita juga punya khas banget tentang Garut ini, yaitu nih dia, burayot. Apa itu burayot Foodies? Jadi nih. Punten A. Ya. Tuh lihat. Ini adalah makanan khas Garut yang lagi viral saat ini. Foodies sebetulnya ini udah lama banget. Yes, burayot ini itu emang makanan khas Garut yang sering dijadiin oleh-oleh Foodies. Jajanan ini disebut burayot karena bentuknya yang ngegayot atau menggantung gitu. Unik banget kan? Nah Foodies, di burayot si madu ini kamu bisa langsung intip proses pembuatannya. Wah, penasaran Foodies, dan cuman ada di outlet ini. Penasaran nggak? Let's go! First thing first nih Foodies, sebelum jadi olahan burayot yang super endul, kudu ngelewatin proses di ruang penggilingan dulu nih. Berasnya itu direndam selama kurang lebih 6 jam, tujuannya supaya nanti adonannya jadi lembut dan bisa bergelayut saat digoreng. Nah, selain tepung beras yang jadi bahan utamanya, ada juga gula aren ya Foodies. Foodies, mari kita bikin burayot ngegarayot dengan cara proses pencampuran kayak gini. Nah, Dulu saya dicabut. ini masih ringan lah ya, ya. Iya. Nanti kalau udah ditepung Betul. semuanya pasti akan lebih berat gitu. Iya, saya dulu lagi kecil suka bikin buat mama gitu, Itu. bikin kue Ali. Kayak gini juga sama. Betul. Tuh. Foodies, ternyata ya bikin burayot itu susah banget Foodies, tuh sih hampir kayak gini-gini. Udah, aduh. Luar biasa. For your information nih Foodies, dalam sehari mereka bisa habisin 50-an kilogram tepung beras dan gula aren. Wih, gokil habis ya. Makanya buat ngaduknya tuh butuh ekstra tenaga karena emang sebanyak itu. Nah, kalau adonan udah jadi, warnanya bakalan kuning pucat kayak begini nih Foodies. Nah, ini udah siap dibentuk deh. Gorengnya simple banget kok. Tinggal celupin langsung diangkat pakai tusukan. Easy kan? Tapi tricky. Kalau gagal nggak bisa ngegayat deh tuh. Le itu ilikan panon teh asa caraang ninggal burayot para ranjang. Foodies, tuh lihat, aku melihat burayot ini sampai meresapi dengan lagu Foodies. Jadi, ini burayot yang tadi kita lihat prosesnya sudah ada di depan mataku, lo lihat. Aduh Foodies, ini mah 100% bikin ngiler. Kalau gitu langsung kita sikat aja yuk Rizal, buktiin kelezezannya. Burayot itu manisnya dia tidak berlebihan, tapi pas banget teksturnya Foodies. Jadi dia tuh berbeda dari ujung sini ke ujung sini. Bisa kita lihat ya tuh. Kalau yang ini padat Foodies. Tuh. Kalau yang ujungnya crunchy. Ini bulan banget. Jadi sensasi makannya itu berbeda dalam satu bentuk ini. Dan tuh, lembut banget. Yes, lembut banget dong pastinya karena tepung beras yang dipakai ini no kaleng-kaleng dari tepung beras asli Garut. Bahkan di Foodies, gula arennya itu juga khas dari Garut. Wih, bener-bener otentik ya, mantul. Foodies, jadi ini tuh ya, kalau di bayanganku cocok banget sama minum dengan air teh Foodies. Di depan aku ada air teh nih. Wih, mantap juara tuh Foodies. Foodies, biarpun pakai banyak banget gula aren, tapi tenang aja, aftertaste dari makan burayot ini itu nggak bakalan bikin enak kok. Dan masih nyaman banget di lidah. Pokoknya mah cocok banget kalau dijadiin oleh-oleh buat keluarga, sahabat, atau calon mertua gitu ceritanya, boleh. Ini ada banyak banget ukuran Foodies. Ini ada isi 10. Kemudian ini ada isi 15. Foodies, tahu nggak ini harganya berapa? 2.000-an per piece Foodies. Jadi kalau 10 itu 20.000. Nah, untuk Foodies yang lagi di luar kota, tuh. Ini ada bentuk yang premium gini Foodies. Dia itu bisa tahan 1 bulan. Kok bisa?
Bisa dong, kalau burayot yang digoreng biasa itu bisa tahan 7 hari. Tapi kalau yang premium ini bisa tahan 1 bulan. Karena setelah burayotnya digoreng, langsung deh tuh dimasukin ke oven. Packingnya juga pakai plastik wrap biar makin awet deh tuh foodies. Makanya udah nggak usah ragu lagi ya kalau cari oleh-oleh apa ya dari Garut. Langsung aja ke Burayot Si Madu yang ada di Jalan Raya Kadungora nomor 23 Garut. Harga mah super duper recehan, per piecesnya cuma 2.000 aja. Langsung borong kali ya. Makanya tonton terus Makan Receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Nih foodies, aku makan lagi 2 burayot. Makan hot plate tapi tendaan. Wih, seriusan nih. Bukan sembarang hot plate. Hot plate tendaan yang satu ini resepnya ala resto mewah gitu loh foodies. Paling suka deh yang kayak begini, makanan bintang 5 tapi harga kaki 5. Dimana ada makanan lazis murah, ya makan receh auto serbu. Hujan-hujan bawa jaket. Bawa jaket nyari mikrolet. Nungguin ngetem malah jadi lelet. Ya udah aja kita mampir makan hot plate. Foodies, hari ini aku di Jakarta Utara, di Sunter tepatnya. Aku lagi ngunjungin The Legend of Hot Plate yang baru buka. Katanya di sini menu-menunya mantul dan bestseller semua. Ya, tempat makan yang buka dari jam 5 sore ini emang jadi tempat makan malam favorit gitu foodies. Mejanya tuh sering banget full house alias penuh terus gitu loh. Malah sering juga loh sampai waiting list segala. Wah, beruntung banget nih ya Chef Siska bisa langsung pesan tanpa antri. Aku pengen cobain dong menu-menu yang bestseller dan banyak dipesan sama warga-warga. Boleh. Boleh? Tunggu dulu, nggak segampang itu. Kenapa? Aku punya challenge buat kamu. Challenge apa, Ci? Jadi kamu harus bikin satu menu makanan dari bahan-bahan yang seadanya di sini. Karena aku lulusan kompetisi masak, siapa takut? Wih, seru nih foodies. Sebenarnya sih menu-menu yang ada di sini udah cukup bikin penasaran sama rasanya ya. Tapi boleh juga tuh tes skill Chef Siska. Mana tahu muncul menu baru yang bisa dijadikan menu tetap di sini, ya nggak? Foodies, karena aku di challenge dan aku harus masak, aku mau ganti baju dulu. Jangan ngintip ya, bentar. Udah, udah langsung aja kita bikin ya. Chef Siska siapin semua bahannya dulu nih foodies. Dimulai dari racik-meracik lauknya yakni ayam, mayonis, bawang bombay dan juga bumbu penyedap. Semuanya dijadikan satu diaduk-aduk sampai merata. Biasanya ayam ini tuh dimasak jadi apa sih di sini, Ci? Ayamnya biasa dipakein bumbu hot plate. Nah, nanti baru dijos di piring hot plate gitu. Dari nyiapin lauk ayamnya, sekarang kita lanjut ke nasinya ya foodies. Simpel aja sih, Chef Siska cuma butuh nasi putih dan sambal bawang yang emang sudah ada di sini aja nih foodies. Terus diaduk-aduk deh. Wah, warna nasinya mulai berubah ya foodies. Aku kayaknya butuh sambelnya lagi, boleh ya, Ci ya? Boleh. Biar membara. Eits, udah mau jadi aja nih kayaknya. Tinggal tambahin telur sama keju mozzarella aja nih foodies. Biar makin cantik, nggak lupa dong siapin garnishnya juga ya. Mantap. Sip deh kalau gitu, saatnya kita plating. Mana tuh? Udah jadi. Nasi hot plate ala Siska. Langsung aja kita sikat. Ayo. Langsung kita sikat ya. Langsung aja kita sikat. Suka? Jadi smoky-nya dapet. Ada asin-asin, pedas-pedas dari si sambal bawangnya. Kamu cobain juga dong. Aku boleh cobain juga kan? Manis mayonya juga dapet. Terus mayonya dapet ya. Yang kerak-kerak pasti lebih enak. Tuh kan foodies, siapa bilang dari bahan yang sederhana gak bisa menciptakan makanan yang dar rasanya di mulut. Apalagi bahan-bahan yang ada di sini juga kualitasnya premium nih foodies. Mau dibikin apapun ya udah pasti jadinya enak sih. Karena enak,
ya. Aku kasih kamu reward. Asik. Kalau gitu aku kasih kamu 3 menu best seller di sini. Kalau gitu sekarang giliran Siska buat icipin menu-menu andalan yang ada di The Legend of Hot Plate by Santung Sunter. Gaskan Siska, kita mulai dari hot plate campur dengan saus mentega dulu ya. Wah, foodies aku. Ini sekarang semua menu legendnya udah ada di depan mata. Kita sikat ya. Wah, enak bener. Daging ayamnya itu empuk ya. Terus karena dia di coating dengan tepung terigu, di luarnya digoreng tepung, jadi si gorengan tepungnya itu menyerap si sausnya. Jadi begitu dimakan, sausnya langsung medok banget. Gak pakai permisi, rasa saus menteganya itu emang langsung menuhin mulut banget sih. Perpaduan rasanya juga cocok nih foodies, lebih cenderung manis dan dilengkapi sama rasa gurihnya juga. Gak usah ditanya sebanyak apa saus mentega yang dikasih, banjir ya guys. For your information nih foodies, sebutan legend di sini tuh karena resep saus-sausnya emang udah ada dari tahun 1995, yakni tahun pertama restoran dari orang tuanya Ci Ineke yang mulai usaha menu serupa. Next, kita beralih ke spaghetti ayam rica. Ini agak unik ya sebenarnya, spaghetti di atas hot plate. Aku sih penasaran banget sih. Wangi rempah, wangi bumbu, bombay, wah mantep bener. Meski judulnya saus rica-rica, tapi nggak usah khawatir kepedesannya sampai huhah gitu ya foodies, karena pedesnya tuh masih nyaman. Tapi jangan protes dulu, karena pedesnya bisa dinaikin kok levelnya. Tinggal request sesuka kamu ya. Dan nggak cuma ada rasa pedes, rasa gurihnya juga tetap ada dong foodies. Terus berasa juga nih ada rasa asam fresh yang kalau boleh tebak-tebakan nih, salah satu bahan yang pakai buat sausnya itu adalah saus tomatnya nih foodies. Wow, surprisingly spaghetti sama bumbu rica tuh cocok-cocok aja loh. Very yummy. Gue lihat-lihat makin malam makin rame aja nih. Emang ya, kalau hot plate gini enakan makannya malam-malam. Jadi udaranya dingin, ketemu yang hangat-hangat, ngebul-ngebul, enak bener ya kan? Lanjut. Di sini ada kangkung dan ayam juga ya guys. Jadi buat kamu-kamu yang kepengen makan sayur dan juga ada proteinnya, cocok banget pesan yang ini ya. Langsung aja ya kita sikat. Ayamnya itu loh, empuk-empuk nyoy, ada perlawanan dikit, makin mantul itu perlawanannya, tapi yang soft-soft yang nggak bikin keras dan nggak bikin pegel gitu loh, mantap bener. Buat menu yang kangkung ayam ini, best sellernya emang pakai saus original atau signature-nya foodies. Sausnya tuh pol medoknya, rasa gurih dan manisnya juga balance. Ada pedes-pedes lada yang bikin rasa sausnya jadi lebih perfecto. Fix menu ini bakalan bikin kangen sih. Enak banget foodies beneran, sampai tidak mampu berkata-kata. Kangkungnya itu ya, empuk, sausnya itu ya, karena nggak pelit sama sekali, jadi bener-bener ya. Setiap suapannya tuh sausnya banyak banget, medok banget, lembab, gurih, manis, asinnya, kerasa bener. Ditambah tekstur kangkung yang crunchy dan juga daging ayam yang nyoy-nyoy, empuk dan sopan. 2 jempol buat The Legend of Legend. Wah, cocok deh kalau gitu buat langsung gas ngeng ke The Legend of Hot Plate. Lokasinya ada di Jalan Danau Sunter Utara di Jakarta Utara. Makan receh, menu receh, tapi rasanya ya nggak recehan lah. Nah foodies, ini saya lagi ada di daerah Karachi Company, kota Islamabad, Pakistan foodies. Di daerah sini tuh banyak banget tempat makan yang enak. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya restoran. Gimana kalau kita langsung cobain? Ternyata emang bener ya foodies, dari bisik-bisik tetangga nih. Kalau si Janan Food ini restoran yang paling rame di kawasan Karachi Company distrik G9 di kota Islamabad. Ini keren kan? Foodies, ini yang masak banyak banget dan menunya porsinya banyak banget. Daripada nanti nggak enak gara-gara saya yang masak, biarin ababanya aja yang masak foodies.
Kalau dilihat dari suasananya sih harusnya rasa makanannya lazis pol-polan juga ya foodies. Lihat aja tuh ampe nggak ada bangku kosong dan masaknya nggak berjeda terus-terusan. Bah, gokil banget sih nih. Akhirnya setelah waiting list ya kita dapat tempat duduk juga. Alhamdulillah. Saya sengaja beli atau pesan makanannya banyak banget karena di sini katanya restorannya tuh best of the best. Ini famous banget di kota Islamabad foodies. Nah, saya mau nyobain satu persatu. Jadi kabli palau ini kayak nasi kebuli kayak gitu. Aromanya wangi banget foodies. Dan tahu nggak? Ini dagingnya tuh banyak banget. Bukan daging yang tipis gitu loh. For your info nih foodies, kalau makan di Pakistan atau India itu porsiannya by kiloan ya. Kita harus pesan full sekilo atau setengah kilo, iya. So jangan heran kalau pesan makanan yang datang ukurannya jumbo itu bisa dimakan berdua atau banyakan. Enak banget foodies. Ini nasinya gurih banget, rempahnya nih kuat banget dan ini meresap. Semua nasinya nih rata, terbumbui semua. Belum lagi ini dagingnya, oh my god. Enak banget, yang masak jagoan, sumpah ini enak. Ini namanya nasi Afgan atau dikenal dengan nama kabuli palau. Kalau di Indonesia namanya nasi kebuli, ya mirip-mirip sama nasi biryani gitu deh, tapi berbeza ya foodies. Kalau biryani menggunakan beras basmati, nah kabuli palau ini menggunakan beras lokal dan biasanya ada parutan wortel yang panjang-panjang gitu foodies. Oh my god, sumpah bumbunya ini kayak rendang tapi aromanya ada aroma pedasnya. Ini kelihatannya sih enak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya sekali gigit langsung protol foodies. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Ini enak banget. Ini kokinya juara dunia. Ini enak. Gurih, sedikit asin sama pedas. Tapi pedasnya masih wajar, buat yang nggak suka pedas masih bisa dimaklumi dan masih bisa diterima. Ini enak. Mau ayamnya, mau dagingnya beneran empuk banget. Udah gitu bumbunya tuh bener-bener ngeresep banget ke dalam. Jadi bikin dagingnya tuh berasa gurih dan enak banget. Chicken Malay sebenarnya kalau dilihatnya sih kayak ayam biasa aja, kayak dipanggang kayak gitu. Terus dikasih mayones. Kita cobain. Kokinya juara dunia, best of the best. Haha, seriusan gak sih Del? Seenak itu rasanya? Jangan bikin mupeng deh ah. Chicken boti, dia kayak ayam bakar kalau kelihatannya. Sama, simpel juga. Tuh, kita cobain. Ini rasanya gurih pedas. Tapi ayamnya agak sedikit keras, mungkin karena dia dibakar. Terus udah gitu ini kondisinya kan dingin foodies ya. Lagi 9 derajat Celcius. Jadi langsung dingin. Padahal tadi baru mateng banget. Tapi so far so good. Ini enak. Tapi beneran deh foodies, masakan Pakistan dan India itu emang bumbunya selekoh dan sebanyak itu ya guys. Jadi bikin nambah nafsu makan dan nikmat banget ketika dimakan. Asli ya foodies, kalau ada restoran nih terus masakannya itu enak banget, bisa dinikmati semua. Kita mau bayar berapa aja mah berani ya nggak sih? Lah ini uang rasanya juara dunia. Semua menunya enak tapi harganya masih sangat terjangkau. Wah, ini sih definisi makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan kan foodies? Kapli kabab itu dia kayak daging cincang gitu, daging giling, daging cincang, terus dikepel-kepel kayak gitu, digoreng, kelihatannya gosong, tapi aromanya wangi banget foodies, dan rasanya ini jualannya foodies. Ini enak banget, rasanya gurih, ada manis sedikit, ada pedas sedikit, ini campur. By the way, sejauh ini nih kondisi perang antara India dengan Pakistan masih dibilang aman ya foodies. Bahkan katanya sih sudah melakukan gencatan senjata sejak 11 Mei kemarin. Ya semoga tetap aman terkendali ya foodies, biar si Adel bisa warawiri lagi nih buat makan receh, ya nggak Del? Oh ya foodies,
Janan Food ini lokasinya ada di Karachi Company Block G9 di kota Islamabad, Pakistan. Pokoknya nih warna gedungnya paling menyala foodies. Bukanya dari jam 12 siang sampai jam 1 pagi dini hari ya. Jangan kaget, yes kalau di sini tuh ramenya pol-polan karena emang makanannya gak ada celah, enak semuanya dan juara deh. Nah foodies, terus saksikan makan receh karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Foodies, comfort foodnya siapa nih? Hayo, yang gurih asin tapi nggak berlemak. Yes, bakso cuanki asal Bandung. Lazis. Waduh. Waduh, berat juga ya. Wah, ternyata kalau ngangkat pikulan kayak gini berat ya. Ternyata jadi pedagang pikulan itu, Masya Allah. Luar biasa. Pak, ini jualan pikulan ya? Iya. Waduh, foodies, sekarang Ricky berada di daerah Duren 3. Lagi ketemu sama Bapak ini yang jualan bakso cuanki. Bakso cuanki pikulan yang satu ini sering beredar di sekitaran Jakarta nih foodies. Konon katanya karena dijual keliling dengan jalan kaki, cuanki dijadikan singkatan yang artinya cari uang jalan kaki. Ayo siapa nih yang baru tahu? Nah yang ngebedain lagi antara bakso cuanki sama bakso lainnya itu tuh dari bumbu racikannya, yakni pakai kaldu penyedap dan juga kecap asin plus sambal hijau cair. Ini cabai hijau. Cabai hijau, ini cabai hijau nih? Iya. Ini Pak, daun-daunan nih Pak, bukan Ini cabai nih cabai Pak. hijau. Yang benar Bapak, jangan bohong nih Pak. Ini. Oke, cabai hijau ya? Nah. Haha, ini keles masa pakai daun-daunan sih Ki? Ini tuh cabai hijau asli yang udah diracik pakai air foodies. Seporsi bakso cuanki ini tuh isinya ada bakso, cuanki, dan juga tahu putih ya guys. Harganya juga receh pisan, mulai dari cobaan alias 10 ribuan aja. Wow kan foodies? Oke langsung aja Aska kita cobain yuk, mau masih anget nih. Gurih. Yang jelas ini hangat, pas banget sama cuacanya yang lagi mau mendung-mendung. Sore-sore makan cuanki, kuahnya enak ini. Kalau baksonya lembut, terus gurihnya juga ada. Tapi kalau ditambah dengan kuahnya, mungkin ini baksonya agak sedikit jadi tambah asin ya. Tapi buat yang suka sama asin, ini mungkin jadi cita rasa sendiri buat mereka. Dari kuahnya yang gurih plus baksonya yang paus tanpa urat juga nggak berlemak. Wah ini endol sih, nggak nyisain lemak di langit-langit mulut. Cuankinya lembut, tapi saya pikir di dalam itu ada ikan ya Pak, rasa ikan. Yang kalau ikannya ini gurihnya nggak terlalu kayak yang bakso tadi. Nah kalau cuankinya ini nih ya dibuat dari campuran tepung tapioka dan juga ikan tenggiri. Rasanya tuh ngikan banget tapi nggak amis loh ya foodies. Ini rasa tahu pada umumnya, lembut pastinya dan karena kuahnya udah panas ditambah dengan yang lembut, jadi sebenarnya makan tahunya nggak perlu kita kunyah, udah lumer, udah ngeblend dalam mulut kita sendiri. Tahunya ini plain gitu rasanya foodies, tapi begitu masuk mulut barengan sama kuahnya, ternyata rasa si kuahnya ini jadi penyempurna rasa tahunya. Kayak makan receh sama foodies gitu. Oke foodies, ini 10.000 jadi salah satu rekomen buat semuanya yang mau jalan-jalan sore-sore ke daerah Duren 3 nyobain cuanki dari kota Bandung. Ricky Perdana cuma jajan bakso cuanki. Mana paten? Ya jelas kurang lah ya. Udah cari camilan lagi nih buat jadi penutup jajannya Nah kebetulan nih foodies di daerah Kalibata ada gorengan yang udah mulai susah didapat di daerah Jaksel. Ini dia, cempedak goreng, sukun goreng plus ubi ungu goreng. Wih, lazis. Foodies, kenapa saya harus mampir ke sini? Karena saya lihat tulisannya cempedak berbuah nangke. Itu saya ingetin lagu dari salah satu daerah di Sumatera Selatan. Dek sangke, aku dek sangke, cempedak berbuah nangke. Nah, ini salah satu contoh dari buah cempedak. Hampir sama kayak nangka, tapi wanginya beda dan ini lebih wangi banget nih.
Bisa dibilang cempedak ini tuh sama kayak nangka, bentuknya kayak 11-12 gitu sih. Cuma yang ngebedain dari teksturnya yang lembut dan juga warnanya kuning pekat. Ini harganya berapa sih, Bu? 40.000 saya jual. 40.000. 10.000 dapat 4. Wah, itu mah receh banget ya foodies. Secara kan biasanya tuh harga cempedak goreng lumayan mahal loh. Langsung diceburin ke minyak. Langsung diceburin. Ya, langsung Wah, dia bisa berenang nggak sih, Bu? Pelan-pelan. Iya, dia bisa berenang nggak diceburin? Ntar ngambang sendiri. Oh, ngambang Kalau udah sendiri. matang dia ngambang. Gorengnya harus menggunakan minyak yang banyak ya foodies dengan metode deep fried biar kriuk maksimal. Oke deh, 3 macam gorengan udah siap buat disikat, langsung aja kita makan semuanya. Salah satu makanan yang beda dari ubi kayu, ya ini tadi, ubi ungu gitu. Kalau di Palembang namanya ubi selo kalau nggak salah. Rasanya hampir sama kayak ubi kayu ya. Cuman mungkin yang membedakannya adalah teksturnya. Ini kayaknya ada serat-seratnya gitu deh. Kalau dilihat dari ukurannya, ini gede juga ya ternyata. Tentunya ngenyangin nih walaupun baru makan 1. Kayak roti, kayak ubi kayu juga. Tapi ini jenis buahnya namanya buah sukun. Ya. Lembut udah pasti. Terus teksturnya tuh nggak ada rasa gitu ya. Manis nggak ada, gurih nggak ada, asin juga nggak ada. Bener banget, sukun sering juga disebut sebagai buah roti atau breadfruit foodies. Makanya teksturnya tuh mirip banget sama roti, empuk gitu. Kalau soal rasa sih tawar ya, tapi adonan kulitnya ini punya cita rasa gurih, jadi bikin sukun gorengnya tetap nikmat. Wah, ini mah cocok banget nih buat jadi teman ngeteh atau ngopi ya. Nah, ini dia nih foodies yang jadi menu andalan di warung gorengan ini, cempedak goreng. Kayak mana sih rasanya? Ternyata nih kulitnya tuh gurih. Ditambah dengan buah cempedaknya yang manis. Gurih, lembut, manis. Saya rekomen banget. Ini wajib dicoba. Jarang ada. Sesuatu banget. Gurih, panas, manis, lembut. Tekstur buah cempedaknya lembut, rasanya manis berpadu dengan adonan tepungnya yang gurih. Wah, ini endul banget sih. Apalagi dengan harga yang super receh, yakin banget pasti nggak cukup kalau cuma beli sedikit. Ya udahlah foodies, buat yang mau pengen cobain juga langsung yuk jajan gorengan yang langka nih di Jaksel. Just merapat ke sini dan berjajan yang enak foodies. Aduh foodies, saya mau ngabisin ini dulu ya. Buat semuanya jangan lupa sekali lagi ya, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan.